Pernah ngerasa nggak sih gaji kayaknya naik terus, posisi juga makin oke, tapi pas lihat isi dompet di akhir bulan, kok rasanya gini-gini aja ya? Kamu nggak sendirian. Hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng, kenapa sih kenaikan gaji itu seringkali nggak bikin kita jadi makin kaya? Yuk kita mulai. Nah, ini dia. Mungkin kamu juga ngerasain hal yang sama. Gaji baru aja naik, tapi kok akhir bulan rasanya tetap aja sama, bahkan kadang lebih berat. Kita tuh kayak lagi lari di atas treadmill. Keringetan iya, capek iya, tapi kok yang nggak nyampe-nyampe ke tujuan. Dan disinilah letak kuncinya. Kita sering banget nyalahin, gajinya kurang gede. Padahal akar masalahnya tuh ada di kepala kita. Ini bukan soal seberapa banyak uang yang masuk, tapi soal gimana mindset kita memperlakukan uang yang udah ada di tangan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu jebakan gaya hidup. Nah, disinilah kebanyakan dari kita tuh kejebak. Seringnya tanpa kita sadari. Coba deh perhatiin polanya di sini. Setiap kali ada pemasukan ekstra, entah kenapa pengeluaran kita juga otomatis ikut naik buat ngimbangin. Gaji naik, wah langsung kepikiran ganti HP baru kali ya, atau cicil mobil yang lebih gede ya. Begitu bonus cair, langsung deh ngerencanain liburan mewah, atau belanja barang yang tadinya nggak ada di daftar. Ini siklus yang nggak ada habisnya. Dan, metafora ini ngena banget. Kita ngerasa udah naik level dalam hidup. Padahal kenyataannya kita cuma pindah dari satu kandang finansial ke kandang lain yang mungkin lebih gede, lebih bagus. Tapi ya tetap aja itu kandang, kita nggak jadi lebih bebas. Malah jadi makin terikat sama cicilan yang makin besar. Terus gimana dong cara keluarnya? Nah, jawabannya ada di bagian kedua ini. Kita harus mengadopsi pola pikir kekayaan. Ini perubahan fundamental. Cara kita memandang uang harus dirombak total. Ini dia nih, rahasianya. Ini bukan sihir atau sulap, tapi sebuah disiplin yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Mereka nggak ngelihat semua pendapatan sebagai satu tumpukan uang yang siap dibelanjakan. Enggak, mereka secara sadar membaginya. Visualisasinya simple banget, tapi powerful. Ada yang namanya uang habis, yaitu uang yang kita pakai buat biaya hidup, buat gaya hidup kita sekarang. Lalu ada pos kedua yang krusial, uang tumbuh. Ini adalah uang yang sengaja, dengan niat, kita sisihkan untuk membangun masa depan. Dua pos dengan tujuan yang sangat-sangat berbeda. Perhatiin kata kuncinya di sini. Wajib, bener-bener wajib. Bukan nanti deh kalau ada sisa. Bukan juga mungkin bulan depan. Buat mereka yang punya pola pikir kekayaan, ngalokasiin sebagian pendapatan buat beli aset, sesuatu yang nilainya bisa bertumbuh, itu sebuah keharusan, nggak bisa ditawar. Dan ini konsekuensinya, logis banget kan? Kalau setiap rupiah yang kita dapat, ludes cuma buat membiayai kehidupan hari ini, ya kita sama aja lagi ngebooking masa depan kita buat, kerja rodi. Nggak akan ada jalan keluar, nggak akan ada yang namanya kebebasan finansial. Oke, jadi kalau nyisihin uang buat aset itu wajib. Terus peran gaji kita di mana dong? Nah, di bagian ketiga ini kita bakal ubah total cara kita mandang gaji. Ini nih pergeseran perspektif yang paling penting, paling krusial. Berhenti deh ngelihat gaji sebagai tujuan akhir atau sebagai satu-satunya solusi masalah keuanganmu. Coba lihat gaji itu sebagai modal awal, sebagai bahan baku, sebagai alat pertama yang kamu punya untuk membangun sesuatu yang jauh-jauh lebih besar. Dan apa yang kita bangun pakai alat itu, ini dia yang namanya mesin uang. Konsepnya nggak rumit kok. Mesin uang itu ya kumpulan aset-aset kamu, bisa saham, properti, reksadana, bisnis apapun itu yang secara aktif kerja buat ngasilin uang buat kamu, bahkan pas kamu lagi tidur. Jadi tujuannya geser total. Jebakan gaya hidup itu fokusnya ke penampilan luar, biar kita kelihatan sukses. Sedangkan pola pikir kekayaan, fokusnya itu membangun keamanan finansial yang sejati, biar kita benar-benar aman dan bebas di masa depan nanti. Oke, sekarang kita udah bongkar semua konsepnya, dan bola ada di tangan kamu. Jadi apa langkahmu selanjutnya? Coba deh, kita jujur sama diri sendiri hari ini. Setiap kali kita mau keluarin duit, coba berhenti sejenak dan tanya, ini buat kelihatan naik kelas? Atau buat beneran naik kelas menuju kebebasan yang sejati? Yuk, mulai hari ini jadiin kalimat ini mantra baru kita, komitmen pribadi kita. Ini bukan lagi soal nabung, tapi soal secara sadar, secara aktif, ngebangun masa depan di mana kita nggak lagi jadi budak gaji. Ini soal ngebangun mesin uang kita sendiri.